bersabda di dalam hadisnya ketika Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan dakwah di mimbarnya, itu kan ada anak tangga tuh di mimbarnya, ada 3 gundukan anak tangga, dan Nabi Muhammad SAW di setiap gundukannya Nabi Muhammad SAW bersabda. Jadi ada 3 sabda. Di tangga yang pertama Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang disebutkan namaku tapi lisannya tidak mampu bersolawat kepadaku, maka dia bu'dan, sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di tangga yang kedua Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ayah dan ibunya masih sehat walafiat, tapi kita tidak mampu berbakti kepada orang tua kita dengan baik, bahkan mendurhakai mereka, maka kata Rasulullah, orang ini bu'dan, sungguh sangat jauh daripada rahmat Allah. Dan yang ketiga, ini yang sangat berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Rogima anfu rajul, qala Rasulullah SAW, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh terhina, sungguh tercoreng, dan sungguh jauh daripada rahmat Allah. Liman adraka Ramadan, barang siapa yang sudah didatangkan bulan suci Ramadan, bahkan dia mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak menyiapkan dirinya dengan baik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentu menyiapkan ini dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, hadis Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena imanan wa ihtisaban, iman yang sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah dan penuh harap menginginkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah lalu pun akan diampuni oleh Allah. Dan di bulan suci Ramadan ini setidaknya ada 5 kejadian. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari 5 kejadian ini apa yang terjadi di bulan suci Ramadan? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, gak usah malu. Mau ada doa prize? Gak apa-apa, 1 aja. Apa di bulan Ramadan? Ada apa biasanya? Ada peristiwa apa? Nuzulul Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yang ketiga, puasa. Puasa mah emang udah ibadahnya ya. Tapi ini ada peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, benar ada nuzulul Quran. Itu dalilnya mana? Di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Telah diturunkannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan sebagai apa? Hudal lin-nas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Teman-teman tahu nggak selain Al-Quran ada kitab apa sebelumnya? Injil, Zabur, Taurat. Nah, dari semua kitab itu hanya Al-Quran saja yang kalimatnya linnas, untuk seluruh manusia. Kitab Taurat Allah turunkan untuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran spesial, linnas, untuk seluruh manusia. Kira-kira kita mendapatkan anugerah sebesar ini gitu ya, Al-Quran yang tuntunannya sudah lengkap, bahkan sebagai petunjuk hidup kita. Kita mau membacanya, menghafalnya, apa mau disimpan aja di rak-rak gitu yang udah berdebu gitu. Bahkan jangan salah, Al-Quran itu kelak nanti di yaumil akhir akan memberikan syafaat bagi yang membacanya dan memberikan laknat bagi yang tidak membaca. Kalaupun kita terbata-bata, gak bisa baca Al-Quran,
ada hadis dari Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun hasan. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Wal kulli harfun amsalih. Bahwa setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Dari alif lam mim saja sudah berapa? 30. Di bulan suci Ramadan dikalikan lagi 10 paling minimal. Kali berapa? 30 kali 10 jadi 300. Tapi ada gak sih orang yang baca Al-Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Shadaqallahul azim. Ada yang gitu? Gak ada. Lumayan 300 kan gak ada gitu. Paling sedikit kita baca berapa ayat sih biasanya? Paling teman-teman nih berapa nih yang depan dulu nih? Kalau baca Quran sehari suka dibaca nggak Al-Quran? Dibaca setiap waktu sholat. Alhamdulillah. Yang belakangnya dibaca juga? Dibaca. Yang belakangnya lagi dibaca juga. Alhamdulillah. Yang laki-lakinya nih dibaca juga? Alhamdulillah. Karena kalau nggak dibaca, kira-kira kita ada di suatu tempat, Allah nempatin kita di suatu tempat, tapi di dalamnya udah Allah kasih nih clue-cluenya, udah Allah kasih nih aturan-aturannya, tetapi kita karena nggak mau baca, jadi kita nggak mau, kita tersesat di tempat itu. Jadi kita nggak hilang tujuan kita. Sama ketika kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, udah dibekalin sama Allah tuh Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan yang paling utama adalah Al-Quran. Karena semua informasi, bahkan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, baik ketika kita kecil sampai sebesar sekarang, itu solusinya udah lengkap ada di Al-Quran. Yang masalahnya itu cuma satu, kita mau baca atau enggak. Itu ya, kembali lagi di bulan suci Ramadan ini ada peristiwa tadi nuzulul Quran. Yang kedua ada peristiwa malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan atau lebih? Lebih. Kalau 1000 bulan diketahuin itu 83 tahun. 83,3 buletin aja ya. 83 tahun. Kira-kira ada nggak usia kita yang bisa sampai ke 83 tahun? Jarang. Belum tahu ya, masih goib ya, masih prediksi itu saya bakal hidup sampai 83 tahun kan. Wah, ini peramal nih gitu. Tapi nggak ada. Bahkan kalaupun ada, itu bonus dari Allah untuk dia bisa lebih dekat kepada Allah. Karena salah satu alasan mengapa kita masih dihidupkan oleh Allah adalah karena kita masih punya dosa. Di sini yang punya dosa angkat tangan. Punya dosa. Yang pengen ke surga Firdaus angkat tangan. Punya dosa pengen masuk surga Firdaus. Ya, di sini Maha Pemurahnya, Maha Penyayangnya Allah. Allah berikan spesial di bulan yang mulia, juga diberikan kitab yang mulia sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quranul Karim. Bahkan sudah diberikan Al-Quran, Allah berikan lagi yang spesial lagi. Ada satu malam yang barang siapa yang beribadah di malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau akang ngebayang ya. Terus ada lagi hadis dari Rasulullah yang lebih rinci lagi di 10 malaman terakhir. Ya, kalau teman-teman sudah memasuki 10 bulan Ramadan, malam terakhir itu udah harus mengencangkan sarung-sarung kita. Kita itikaf di masjid, kita ramaikan masjid, kita mabit, gitu kan. Barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar,
ketika dia membaca Al-Quran yang tadi cuma 10 kebaikan, tapi dia baca di malam itu, di malam Lailatul Qadar, maka 10 kebaikan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu baru baca Quran, belum sholat malamnya, ya. Belum lagi kalau ada tausiahnya. Itu pahalanya ngalir, gak hanya buat yang pembicaranya aja, tapi orang yang mendengarkannya juga. Di situ letak adilnya Allah. Adil itu kan memposisikan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kita belum tentu adil sebagai manusia, tapi Allah sudah pasti adil. Dan adilnya Allah itu luar biasa. Seperti tadi, orang yang terbata-bata saja spesial dari Rasulullah itu pahalanya dikalikan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Jadi teman-teman lancar nih baca Al-Quran, tajwidnya, makhrajul hurufnya, tapi ada orang yang terbata-bata, mungkin karena usianya udah lanjut usia juga, tapi dia masih mau berusaha membaca Al-Quran, maka pahalanya 2 kali lipat dari orang yang hebat baca Al-Quran. Itu udah berapa tuh dari Rasulullah, udah luar biasa kan, dikasih pahalanya sama Allah. Cuma balik lagi di kitanya mau atau enggak. Sebenarnya kalau kita mau melihat parameter keimanan seseorang itu mudah. Dilihat waktu azan, orang ini tergerak cepat gak, atau datangnya sebelum azan, atau pas azan, atau setelah azan dia masuk. Itu sebagai parameter kita untuk melihat keimanan seseorang. Kalau orang dia datang sebelum azan, dia sudah ada di masjid, dia sudah tadarusan, dia sudah berzikir, itu imannya di atas standar. Dan orang yang datang ke masjid setelah azan atau waktu azan dia baru datang, itu imannya standar. Dan lebih bahaya lagi kalau orang-orang yang mengundur-undur waktu sholat. Baru 3:30, udah kelewat nih kita tuh di jalan, ya. Sering kejadian nggak? Ini jadi bahan refleksi diri kita, muhasabah diri kita, karena kita juga manusia, ya, yang nggak luput daripada dosa. Tempatnya lupa dan salah. Makanya doanya Rabbana innasina au akhtana. Karena innasina, insan itu lupa. Dan karena lupa itu au akhtana, kita itu salah. Kenapa lupa? Lupa karena apa kira-kira? Lupa ke siapa? Lupa ke Allah. Karena kita lupa ke Allah, maka kita berbuat salah. Kita berbuat maksiat. Coba aja kalau misalkan kita mau maksiat, ingat Allah. Jadi nggak maksiatnya? Enggak. Kalau memang di hatinya tertanam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang tidak tertanam Allah di dalam hatinya, dia akan lebih mudah untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena orang yang maksiat itu, ya teman-teman, mengerikannya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang yang bermaksiat itu ketika dia biasa bermaksiat dalam keadaan sendiri, apalagi di zaman sekarang ya, yang HP itu mudah mengakses ya gambar-gambar yang buruk, video-video yang buruk. Dan seseorang itu yang sudah terjerumus ke dalam maksiat, itu ada 2 kemungkinan yang Allah akan berikan kepadanya. 1, orang itu akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, maksiatnya akan Allah beritahu kepada halayak umum. Kira-kira ini mohon maaf banget ya, akan ngambil contohnya gitu. Dulu sempat ada video yang tersebar luas, ya 19 detik. Ada yang tahu videonya apa? Video artis yang melakukan hal yang tak senonoh. Itu viral kan di sosial media. Itu bukti bahwasanya kalau tidak Allah wafatkan orang ini dalam keadaan maksiat seperti itu, maka Allah akan bukakan aibnya di halayak umum. Ngeri nggak? Ngeri. Nggak ada kemungkinan yang ketiga, jangan dipikir ya. Cuma 2 soalnya. Kalau nggak diwafatkan, dia di-share tuh aib-aibnya di dunia. Udah nggak Allah tutup lagi aibnya. Yang tadinya Allah sudah baik menutup aibnya selama dia hidup di dunia, tetapi
Karena dia terus bermaksiat kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Dan ciri-ciri Allah sudah membiarkan dia adalah dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa di zaman sekarang? Game. Ya, game. HP itu di zaman sekarang itu udah mengakar. Seolah-olah HP itu kalau kita tuh sering banget kan buka HP, apa-apa HP. Pernah nggak kita apa-apa Al-Quran? Sudah bisa di dalam HP ini download Al-Quran. Tapi karena sudah mengakar, bahkan orang yang sudah kecanduan itu main game, itu bisa seharian full main game. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bulu, tidak mendatangkan sedikit pun manfaat. Dan itu ciri-ciri Allah sudah berlepas diri daripada hambanya. Yang kedua, Allah memberikan istidraj. Ada yang tahu istidraj? Apa ada yang tahu nggak? Apa kan nge-share buat teman-teman. Apa istidraj? Yang Ikhwan dulu, istidraj apa? Kenikmatan, diuji dengan harta, kenikmatan yang sangat besar dari Allah berikan kepadanya. Dengan diberikan banyaknya kenikmatan kepada hamba ini, di mana kenikmatan ini bukan menambah rasa syukur hambanya, tapi menambah rasa angkuh kepada hambanya, rasa kufur daripada hambanya. Hamba ini semakin lupa kepada Allah karena sudah terlena dengan dunia. Dia sudah tenggelam di dalam nikmatnya dunia. Baik, balik lagi ke malam Lailatul Qadar, di mana kebaikan-kebaikan di malam itu Allah lipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu pun diabadikan di salah satu surat Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Qadar. Yang bunyinya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il. Saking luar biasanya malam ini Allah abadikan di surat yang ada di Al-Quran, di surat Al-Qadar. Dan peristiwa yang ketiga itu adanya perang Badar. Teman-teman mungkin pernah baca kisahnya perang Badar? Pernah. Berapa jumlah orangnya? Ada yang tahu? Pasukan muslim 313, pasukan kafir 1000. 1000. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Berarti pahalanya dari Allah ya, bukan dari akal. Ya, perang Badar itu 313 orang muslim yang usianya itu sudah tidak muda. Dulu Rasulullah itu baru diisi oleh sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Bilal, bahkan banyak-banyak orang yang sudah tua juga, yang sudah lanjut usia. Tapi dengan semangatnya, bahkan Nabi Muhammad sebelum melakukan perang Badar, Nabi Muhammad ini luar biasanya sangat terharu ya kalau dijelaskan, dikisahkan. Nabi Muhammad itu sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah untuk dimenangkan kaum muslim. Karena Nabi Muhammad khawatir kalau kita kalah di perang ini, takutnya tidak ada lagi yang membawa risalah ini, tidak ada lagi yang membawa Islam di muka bumi ini. Ya Allah, tidak ada lagi firman Engkau di muka bumi ini. Maka ketika Rasulullah menangis, mendoakan agar dimenangkan perang Badar ini, dan Allah tunjukkan kekuasaannya dengan dikirim bantuan dari langit. Para malaikat turun. Yang tadinya 313 secara zahir, secara fisik kita melihat orang itu hanya 313 orang. Tetapi di hadapan musuh itu seolah-olah dari 313 orang. Dan setiap orang kafir itu menghadapi kaum muslim, Allah tanamkan rasa takut di dalam hatinya, rasa ragu di dalam hatinya. Berbeda dengan orang muslim.
Orang muslim ketika dia akan berperang, dia akan berjihad dan semata-mata karena Allah, maka kekuatannya itu berlipat lipat. Karena apa? Kalaupun dia meninggal, dia insya Allah syahid. Syahid itu apa? Coba. Syahid, syuhada gitu ya. Syahadat. Apa tuh syahid? Syahid itu apa coba? Ada yang tahu? Atau emas-emas yang jualan cilor di sana syahid? Bukan. Syahid itu artinya bersaksi. Makanya ketika orang yang ketika dia meninggal, itu biasanya orang-orang yang syahid, ciri khasnya apa coba? Dalam kondisi tertembak, kejadian sekarang nih di Palestina, Hamas melawan Israel, ada tuh bikin video langsung kan di helmnya tuh. Bahkan ketika dia tertembak, lisannya itu akan membimbing dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu ciri pertama orang yang syahid. Lisannya akan baik mau disengaja atau gimana pun itu sudah membimbing dirinya untuk mengatakan kalimat syahadah. Makanya ketika kenapa dinamai azan? Ya, ketika kita waktu sholat itu kan batasan-batasannya itu kan ditandai dengan azan. Coba bahasa Arabnya telinga apa? Uzunun. Ada kaitannya nggak sama azan? Uzunun, azan. Ya. Azan itu kita bisa tahu lewat apa? Telinga. Telinga, uzunun. Azan, ya azan gitu ya. Azan itu berkaitan dengan telinga kita. Kalau orang udah gak mau ngedengerin azan, itu nanti meninggalnya pun akan sulit untuk mengatakan kalimat syahadat. Kenapa? Karena telinganya alergi ngedengar azan. Tapi kalau kita dengar azan, telinga kita terkonek dengan baik, maka berarti telinga kita berfungsi dengan baik. Coba akan nanya, fungsi mata apa? Melihat. Apakah cukup hanya melihat? Tidak. Tapi melihat yang baik. Yang tidak baik, palingkan. Yang baik kita pertahankan. Telinga juga sama. Semua indera kita itu harus dipergunakan dalam hal-hal yang baik. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sam'an wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'an, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, apa yang ada dalam hatinya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap daripada itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pun memberikan sabdanya, kalau yang pengen diringankan hisabnya, maka berdoalah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ringankanlah hisabku. Coba kita dawamkan. Coba kita latih diri kita ketika bahkan sebelum azan. Bahkan teman-teman mungkin di sini ada yang pakai jam tangan. Ada nggak yang pakai jam tangan? Coba, ada yang pakai jam tangan? Ada, yang paling belakangnya ada ya? Gak apa-apa, takut aurat kan kalau dibuka begini aurat. Gak apa-apa, yang penting ada yang pakai. Nah, apalagi yang udah dibekali jam tangan. Tentu kan kita bisa lihat jam tuh. Wah, 10 menit lagi mau azan ya. Bahkan kalau kita lihat fenomena sekarang ya, ini maaf ya teman-teman, jadi kemana-mana. Tapi memang akang tuh kalau ada ilmu yang gak kesampaikan itu kayak merasa bersalah gitu. Karena itu akan jadi dihisab juga. Karena kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang diamalkan. Itu ilmu. Jadi mungkin kesana kesini, tapi mudah-mudahan jadi ilmu buat teman-teman semua. Tapi akan juga tadinya mau sedikit cerita. Jadi dulu Akang di sini itu 2017 sampai dengan 2020 itu sempat di sini tuh sharing, bukan ngajar lah ya, sharing. Karena Akang bukan orang sini,
Akang mah tinggalnya di Jalan Cemara. Ada yang tahu Jalan Cemara? Tahu ya Jalan Cemara ya. Dekat ini, dekat agen gas, SLPG galon ya, dekat situ lah. Ada gangnya. Dulu sering nyepetin ke sini, zamannya Kang Alvin, Kang siapa? Kang Syahril. Itu teman-teman seperjuangan itu luar biasa. Apalagi Kang Syahril ya, dicinta Quran gitu ya. Kang Alvin yang dakwahnya udah kemana-mana luar biasa. Kalau akang mah mungkin ngedakwahin istri di rumah gitu. Tapi jangan salah teman-teman, ngedakwahin istri itu ya, kita misalkan dari Rasulullah itu, kalau kita lagi misalkan lagi malas ya, jangan malas lah. Kita lagi capek, nggak sempat sholat sunnah, kita dengan melihat istri kita, ya, yang punya istri maksudnya, yang nggak punya istri jangan melihat yang belum ini ya, yang belum halal. Ada itu calon istri kan, jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat istri kita itu seperti pahala sholat sunnah 2 rakaat. Baru ngelihat doang, belum yang lain, jangan dibayangin ya. Kita lagi Ramadan, lagi Ramadan, jangan dibayangin kemana-mana. Ya kamu sedikit cerita dulu, kita pause dulu nih di peristiwa yang ketiga perang Badar ya. Akan mau cerita dulu, mudah-mudahan jadi ibroh buat teman-teman semua, jadi pelajar buat teman-teman semua. Jadi dulu waktu awal masuk ke sini itu akang yang akang kenal itu ada Alvin, ada Syahril. Mereka kasih kesempatan buat orang dari luar sini gitu ya, bukan warga sini, untuk bisa ngasih ilmu di sini, sharing. Bahkan kalau akang lihat di sini ini wajah-wajah baru. Yang akang kenal cuma satu di sini, cuma Musa. Musa itu dulu yang belajar sama akang itu kakaknya Musa itu Al Faruq. Sekarang kan di Cinta Quran ya. Jadi yang tersisa semua Musa. Sisanya wajah-wajah baru semua. Apalagi yang ahwatnya. Kalau akang sih kentalnya sama ikhwannya. Kalau sama akhwatnya mah selewatan aja gitu ya. Takut ada yang nyantol, enggak gitu. Enggak, karena kan kita niatnya harus karena Allah gitu. Bahkan dulu fokusnya di ikhwan. Akang bahkan nggak tahu akhwatnya siapa aja, bahkan nggak tahu. Ini wajah baru semua. Kalau yang ikhwan mungkin tadi kenal Hasan, ini kan ada Fahmi, mungkin yang baju merah juga akang asa tahu ya, suka GM juga gitu. Siapa namanya? Abdul. Wajah-wajah baru. Ini yang di depan tadi siapa yang jawab? Namanya siapa? Alegra Sianga. Alegra. Ali Agro. Alegra. Kalau boleh tahu artinya apa? Alegra. Dalam bahasa Latin artinya bahagia. Bahagia. Masya Allah. Alegra. Yang sebelah sini namanya siapa? Saiful. Artinya? Saiful. Ipul artinya. Bukan ya. Pedang Allah. Luar biasa. Itu minimal kita tahu nama arti kita. Arti dari nama kita. Nanti akan arti nama akan sendiri ya. Terakhir. Yang depan ini yang wah ini luar biasa nih, murah senyum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Salah hadis, maaf. Tabassumuka biwaji ahika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah, ini belum apa-apa udah sedekah loh. Luar biasa. Senyum. Yang akhwatnya juga senyum. Sedekah juga nggak mau kalah. Jadi kalau kita nggak punya harta berlebih, Rasulullah kasih yang paling minimal, senyum. Jadi tong baut wae gitu. Apalagi ketemu teman yang gak disukain gitu ya, si eta euy. Jangan sampai. Apalagi di bulan suci Ramadan nih, bersihin yang kayak gitu udah nggak zaman kita kayak gitu. Udah bukan lagi zamannya mencari perbedaan, tapi zamannya mencari persamaan. Mau kapan lagi kita berbeda terus? Ya. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Tuh, jadi status WA lumayan. Ini dari tadi akan tegang, makanya serius. Aslinya mah ada apa? Suka canda, lama-lama candu gitu. Kan kalau sekarang mah udah agak dingin ya, cool gitu.
kan asli udah lama nggak ngisi, seriusan. Biasanya ngisi perut doang, sekarang harus ngisi gitu teman-teman gitu. Maksudnya ngisi ilmu gitu ya, bukan ngisi perut. Nah, kan nggak bawa apa-apa ya. Ngisi ilmu ya. Jadi lanjut lagi, waktu itu tahun 2017 baru lulus dari sekolah, baru kerja. 2018 malah. 2017 itu Akang ngerantau ke Tangerang. Pertama kali Akang ngaji itu di sana. Akang dikenalin sama guru Akang, masih ingat nama-nama gurunya? Ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Misra, ada Ustadz Mafsus. Bahkan luar biasanya di sana itu Akang akhirnya dapat hikmah dari perkataannya Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang beriman itu harus merantau. Karena ilmu itu nggak hanya di satu tempat, teman-teman. Ilmu itu luas. Ketika kita bertemu dengan orang Tangerang, dengan ilmu kita yang dari Bandung, orang Tangerang itu punya ilmu yang lebih dari kita. Kira-kira kita nambah ilmu nggak? Nambah ilmu. Dan ciri-ciri orang yang nambah ilmu itu juga bertambah keimanan. Ketika seseorang yang bertambah ilmu tapi keimanannya tidak bertambah, maka dia bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu satu, dia itu taat. Ya. Jadi wa atiullaha wa atiur rasul, ya. Samina wa ato, bukan samina wa asoina. Apa wa asoina? Tidak melakukan. Apa? Tidak melakukannya. Tidak melakukannya, mengabaikan. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga bahagia selalu. Amin. Ya. Aja lah sebut. Tadi sampai mana ya? Sampai mana? Yang guru ya. Ya Ustaz Mafsus. Di sana tuh belajar bahwasanya ciri-ciri orang yang berilmu itu bertambah keimanannya. Dari kita itu harus samina wa ata'na. Jadi Allah itu sudah menurunkan aturannya kepada kita melalui Al-Quran. Ya, aturannya udah ada. Kita itu sudah cuma satu, ngikutin aturannya, nggak usah komplain. Kira-kira kalau kita contoh aja ya, contoh di kehidupan kita sehari-hari. Ini akan main analogi aja ya. Kira-kira kita kalau dekat sama guru kita ikutin semua kemauan guru kita, nilai kita bagus nggak? Bagus. Contoh di sekolah gitu ya. Contoh di kerjaan, kita nurutin semua kemauan bos kita, atasan kita dapat bonus nggak? Dapat. Bahkan dia kasih jabatan yang paling tinggi, mau bisa menjadi asisten, mau bisa menggantikan si bos gitu ya. Bos nggak sekolah orangan, misalkan gitu ya. Kenapa kita nggak membangun itu kepada Allah? Kenapa kita nggak membangun konektivitas keimanan kita kepada Allah? Hablum minallah kita, kenapa kita nggak jaga dengan baik? Dari setiap semua masalah yang hadir dalam kehidupan kita, itu solusinya cuma satu, bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, karena Allah yang punya solusinya. Dan ibaratkan yang ketiga ya, ibaratkan orang yang membangun konektivitas dengan Allah itu sama ketika HP membangun konektivitas dengan WiFi. Kenapa bisa gitu? HP kalau nggak punya kuota ya, kalau punya kuota ya alhamdulillah berarti banyak duitnya ya. Misalkan tenang akan dipesernya kuota. Kalau orang yang punya kuota terus disediain misalkan di madrasah, di sini ada wifi nggak? Nggak ada, ya nggak apa-apa. Doain insya Allah nanti ada wifi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dari Musa enggak. Amin ya, amin. Ketika kita punya HP nggak punya kuota, kita itu biasanya pakai apa? Wifi kan? Semakin jauh kita dari wifi, bisa nggak kita ngakses informasi? Nggak bisa. Sama halnya ketika kita menjauh dari Allah, kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang berilmu. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang beriman, karena kita jauh dari Allah. Kita jauh dari yang punya ilmu dan pengetahuan. Ketika HP kita dekat dengan wifi, wah kenceng, 4G, 5G, terus aja 6G, 7G belum ada ya. Mudah-mudahan nanti mau lebih cepat gitu kan. Kebayang nggak kalau sama Allah G-nya apa itu? 7G, wah kalah itu semua. Lebih cepat dari 4G, 5G itu lebih cepat. Informasi yang kita dapat sebagai contoh ya. Kalau Ustadz sekarang yang terbayang nih di teman-teman yang hafal 30 juz, posisinya
Ustaz siapa? Ustaz Adi Hidayat. Itu ilmunya luar biasa ya. Saya posisinya kita sama-sama manusia kan, tapi kenapa bisa kayak gitu? Iri nggak kita? Iri boleh, iri kayak gitu mah. Iri teh tong iri ku harta wae nya. Tetangga boga motor NMAX anyar deh, motor orang baik jual misalkan ya. Aduh, iraha urang boga kitu kitunya. Iri we dengki we kitu. Ai pas geus dibere cumpunan ku Allah teh nya. Boga NMAX tinu baik jual tadi teh, ku Allah teh ditransformasi jadi NMAX motorna teh. Apa yang terjadi? Sombong. Jadi alasannya mungkin kenapa Allah nggak ngasih NMAX, nggak ngasih harta yang berlebih, takutnya kita sombong. Kita belum layak menerima itu. Tetapi ketika kita sudah layak menerima itu, maka rasa syukur kita akan berlebih. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur itu akan dilebihkan nikmatnya. Jadi tadi yang kalau kita pengen bertambah ilmu kita, keimanan kita yang mendekat kepada Allah, nggak ada jalan lain. Karena semua kurikulum kehidupan kita sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tinggal mau atau tidak gitu. Kita mau mendekat kepada Allah atau tidak. Kita mau dengan ibadah-ibadah kita banyak. Bahkan sedekah yang terbaik itu di bulan suci Ramadan. Ibadah sholat kita, sedekah kita, saum kita, baca Al-Quran kita, belum lagi hanya senyum saja kepada saudara kita, itu sudah sedekah. Dan balik lagi ketika akan belum merantau, itu merasa benar-benar akan mungkin masih di tahapan orang yang pertama menuntut ilmu. Karena ada 3 tahapan. Yang pertama, kalau orang menuntut ilmu itu akan sombong. Itu akan pernah ngalamin. Tapi bukan sombong ya, lebih ke bangga gitu ya, sarua keneh. Bangga baru gue punya ilmu segitu gitu ya. Sok-sokan nasihatin orang, sok-sokan ngasih tahu orang. Padahal orang yang dinasihatin sama Akang ternyata waktu itu lebih berilmu. Bahkan hafal Quran. Itu luar biasa. Akang di 30 juz 28 puputaran keneh gitu. Masih jauh. Dan ketika kita menuntut ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan ikhlas karena Allah, maka akan bertambah ilmu kita. Jadi setiap kita meniatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan berikan ilmu pengetahuannya. Bahkan tidak ada hentinya. Bahkan tadi ada contohnya, ada seorang ustaz yang hafal 30 juz dengan hadisnya, dengan posisi-posisinya. Dan itu sama-sama manusia seperti kita. Bahkan usianya lebih tua daripada kita. Kita masih muda, otaknya masih encer. Otak mah nggak encernya. Otak mah nggak encer ya. Kalau otak encer kan bahaya. Gitu. Kita simpan informasi semuanya, maklumat sabiqah kita. Bahkan mudah-mudahan akan mau berdoa gitu ya, apa yang disampaikan dari awal sampai sekarang itu juga bisa menambah ilmu teman-teman, menambah keimanan teman-teman untuk lebih mendekat kepada Allah, bukan menjauh daripada Allah. Karena seseorang yang jauh daripada Allah itu hidupnya kacau. Bisa buktiin aja sama teman-teman. Kalau teman-teman berani jauh dari Allah, ada yang berani nggak? Berani nggak? Apalagi di bulan suci Ramadan. Jangan hanya kita berpikiran di bulan suci Ramadan itu pahalanya yang dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan teman-teman. Jadi maksiat di bulan suci Ramadan ya, itu dosanya juga dilipat gandakan. Kalau kita mendapat pahala 10 kebaikan, minimal dikalikan 10, dosanya juga dikalikan. Jangankan dosa yang zahir, kalau kita mau ngitung dosa kita, yang dosa batin aja kita suuzon sama teman kita. Si eta mah paling caper. Misalkan paling si eta mah ria. Ya. Suuzon aja. Kotor aja. Lama-lama hatinya kotor juga. Dan orang yang biasa suuzon itu ancamannya matinya suul khotimah. Mau nggak teman-teman? Dan ciri-ciri orang yang meninggalnya husnul khotimah, dia selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan singkat cerita, dulu 2018 ketika merantau di Tangerang, jauh dari orang tua, yang akan ngerasain pertama kali cerik, nangis. Karena kamu jujur orangnya manja. Dari kecil, apalagi anak pertama gitu ya, yang harusnya jadi contoh buat adik-adiknya, ngadon dimanjakeun, segala dicumponan. Tahu dicumponan nggak? Segala dituruti. Nah pas jauh di orang tua, ngan bawa satu magicom, bawa bekalan, akan kesana tuh beres Ramadan. Jadi beres Idul Fitri, akan kerja kesana, jauh dari orang tua, itu kerasa banget. Pertama kali nyuci, itu nangis. Karena biasanya dicuciin. Pertama kali makan, pas stok makanan habis, bingung. Uang habis, stok makanan habis, bingung. Kalaupun ada stok makanannya, akang nggak bisa masak. Dan mungkin ibrohnya buat akang, hikmahnya ketika disuruh merantau sama Allah. Satu, akang lebih menghargai adanya orang tua akang. Bukan sebagai pembantu, bukan. Tapi akang dari kecil sampai sekarang. Makanya hutang terbesar kita itu bukan hutang kita kepada rentenir, ke bank, bukan. Misalkan yang punya hutang. Tapi hutang terbesar kita adalah hutang kepada ibu dan ayah kita. Bisa nggak kita balas? Bisa nggak kita bayar? Nggak bisa. Itu hutang yang paling besar. Dan itu sangat terasa. Ya mudah-mudahan nanti ada momennya juga teman-teman bisa merasakan. Dari kisah Akang juga mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa mulai merasakan bahwasanya saya harus berbakti nih kedua orang tua kita. Teman-teman mungkin ada juga yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada di sini ditinggalkan ayahnya, ibunya. Ayah. Bahkan ayah itu sebagai contoh buat anaknya. Ketika ayah sudah nggak ada, itu kadang anak itu gampang dan bingung karena nggak ada contoh dari ayahnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan interaksi anak dengan ayah itu 14 kali, sedangkan dengan ibu hanya 2 kali. Kenapa teman-teman kira-kira? Kenapa Allah berfirman interaksi ketika Luqman dengan anaknya gitu 14 kali, sedangkan dengan ibunya interaksinya hanya 2 kali? Ini menandakan bahwasanya Allah menegur kepada para ayah yang sudah dianugerahi seorang anak untuk tidak lupa tanggung jawabnya kepada anak, untuk memberikan contoh kepada anak, untuk menasihati anaknya. Dan kalau seorang ayah sudah sibuk dengan pekerjaan dan dia lupa memberikan contoh, suri tauladan kepada anaknya, maka lihat yang sekarang. Banyak gak anak yang tawuran? Banyak. Akan bikin research penelitian ya. Angka tawuran itu berbanding lurus dengan angka fatherless. Tahu fatherless? Fatherless itu fenomena sekarang, seorang anak yang seolah-olah sudah kehilangan ayahnya, padahal ayahnya masih ada. Tapi karena ayahnya lupa dengan tanggung jawabnya memberikan suri tauladan kepada anaknya, maka muncullah fenomena yang terbaru sekarang, fatherless. Semakin tinggi angka fatherless, semakin tinggi juga angka kriminalitas. Teman-teman bisa buktiin. Sekarang banyak gak orang yang berzina? Banyak. Yang pacaran, jangan zina kasar deh. Pacaran banyak nggak? Banyak. Yang di sini ada yang pacaran nggak ngaku? Ya nggak ngaku. Kalau akan kasih ibaratnya gini boleh nggak? Orang yang pacaran itu, orang yang paling terancamnya siapa? Perempuan. Pacarnya gitu terancam. Ada yang lebih terancam? Siapa? Orang tua. Siapa terutama? Ibunya. Ya ibunya perempuan, nggak mungkin laki-laki. Kalau laki-laki mah di Inggris sana ya, LGBT. Banyak tuh kaum lesbi. Banyak ya LGBT ya. Nauzubillah min dari. Ketika orang yang berpacaran itu ibunya ya diberikan di neraka itu apa coba? Kerikil yang sangat panas. Itu tisaha ibu nanti bertanya di neraka itu.
dari anaknya yang pacaran dan engkau biarkan. Tetapi kalau masih dinasehatin sama orang tuanya, jangan pacaran, dan ibu mah tebangga, kamu bawa kamu ke rumah tuh. Mama mah tebangga, malah mama sedih. Ada orang tua yang masih gitu? Ada, tapi jarang. Bangga gitu kan dikenal ke. Itu sah menikah sih. Masya Allah gitu ya. Padahal mah itu teh dosa. Coba ada kalimat kan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka aku rapopo lah. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling mengenal. Ta'aruf itu bukan gini, akang punya teman, saya ge ta'aruf di mall 2 jam sama pacarnya gitu. Kita ta'aruf kan saling mengenal. Dulu sekolah di mana? Kayak gitu. Itu sering. Itu disebutnya ta'aruf katanya. 2 jam, 3 jam, bahkan larut malam. Oh gitu disebut ta'aruf. Sampai malam. Yang seharusnya wanita itu tidak keluar mah. Apalagi masih lajang. Masih jomblo. Masih jomblo ya. Jangan jomblo tuh. Bahasa keren dari akang mah singgelilah. Ya. Jangan jomblo. Jomblo mah identik dengan kesedihan. Nasi ayam buka wae ya. Nasi sigana buka langsung kudu berat ya. Dan di kita mah ya, kalau berbuka itu kan harusnya pakai apa? Pakai kurma. Kurma itu ada yang muda, ada yang tua. Kalau enggak yang muda, yang tua pun kurma muda itu disebutnya rutop. Kalau yang tua itu tamr. Kalau enggak yang muda, yang tua itu kurma. Ini kurma, bahasanya kurma. Jangan kemana-mana ya. Kita mah fenomenanya apa coba? Azan maghrib ya, atau kamu menjelang azan maghrib, kita udah sibuk kan nyari takjil, jalan macet. Anu niat bener-bener hayang ke masjid teh jadi telat. Daku macet ya. Akang pernah ngalamin. Mau ngisi kultum sebelum buka, kultum setelah buka jadinya tarunduh gitunya. Harusnya mah sebelum buka masih semangat menjelang buka puasa. Tapi karena macet banyak orang yang nyari takjil, akang nggak menyalahkan sih. Kalau emang orang yang benar-benar seorang musafir gitu ya, orang yang merantau, dia nggak punya apa-apa di kosannya, dia cari makanan keluar, itu wajar-wajar aja nyari takjil. Dan kita disibukkannya dengan nyari takjil. Kita buka misalnya Allahu Akbar, lupa berdoa langsung bismillah, minum langsung, besok buah, kolak, gitu ya, gorengan, apalagi sebelah, cilok, ya, pas sholat, olap ya, gitu ya, sholat olap, semua keluar lagi. Kira-kira manfaat nggak? Nggak manfaat. Nah coba ketika dan Nabi Muhammad SAW juga kan saum, sama-sama saum. Jadi kalau secara kesehatan ya, orang yang saum itu kan asam lambungnya lagi tinggi itu, diisi sama air putih juga kenyang. Coba praktekin nanti ya, studiakan ya. Habis buka itu cukup minum air. Kalau ada yang manis, tapi bukan hanya makanan, mungkin istri juga manis. Tapi kenyang nggak kalau ngeliat istri? Ya enggak, tuh anggar lapar, berubuk di ditanya. Minum air putih sama kurma. Mun kurma ulah gula beureunya. Ada sarua amis. Gula beureuh untuk gula pasir sasendok ulah. Bisa diabetes, penyakit gula. Hati-hati. Kita cukup air putih aja sama kurma, disunahkannya ganjil. Misalkan yang nggak suka, pengen nyobain doang satu aja nggak apa-apa, ganjil. Coba kenyang, langsung sholat berjamaah. Jadi nanti olah. Iya muka ongkek bisa ya.
Kemarin saacan buka lu lompatan lah. Jadi ongke engap gitu. Butuh napas buat ulah oksigen we nya tabung oksigen. Napas buatan macan halal. Ini jadi kemana-mana, dimaafin nggak? Dimaafin. Yang penting mudah-mudahan, insya Allah ya, mudah-mudahan. Singkat cerita, 2018 kesini ketemu dengan Syahril, dengan Alvin, sama-sama sharing mengenai. Dulu mah masih sedikit teman-teman. Kalau buka sejarah dulu, itu masih sedikit madrasah ini teh. Ini luar biasa, ini masa-masa keemasan ini teh. Coba dipertahankan. Akang mah sama titip dipertahankan. Dan jangan ada ibaratnya benci atau apa ya bencilah di antara kita, dusta di antara kita. Jangan sampai. Kita harus jujur. Tapi tong oge jujuran nu salahnya. Urang mah geuleuh ka di dieu teh. Ulah siga kitunya. Pamali dosa. Misalkan kita kalau nggak suka cukup dalam hati astagfirullah. Nggak apa-apa, mungkin udah dari tadi masuk angin, ya nggak apa-apa. Akang lama tuh gitu, udah jam 5 ya? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Teman-teman masih mau nggak tambah 15 menit? Boleh. Kalau main bola mah ya extra time, itu extra time. Masih 0-0 skornya, belum ada yang menang, belum ada yang ngegol. Gol itu apa? Tujuan. Berarti tujuan akang belum tercapai. Masuk nggak? Masuk Pak Eko, masuk. Lanjut. Di sini tuh dulu di sini nih. Akang masih ingat dulu di sini ngampal gitunya. Teu bulan Ramadan ge wajahna teh lalesu duka kumaha gitu. Duka di rumah can makan, duka kumaha gitunya. Jomblo nih atuh da leutik keneh atuh gitu nya. Akang ge dulu can nikah. Nah belum nikah mah memang karasa nu imanna setengah keneh mah nya punten. Iman nanti setengah kini. Jadi sesoleh-solehnya orang, bukan akang menjelekkan, mengkecilkan, bukan. Sesoleh-solehnya orang belum nikah, imannya masih setengah. Disempurnakanlah dengan menikah. Dulu akang pengen banget ngundang anak-anak madrasah. Zaman ada Rijal. Ada tahu Rijal nggak? Rijal tahu Rijal. Itu murid favorit akang. Murid favorit akang. Kenapa? Saya diberinya kok. Dia tuh ya orangnya lucu sih, lebih ke lucu. Apalagi sekarang kan gede kuliah di UPI ya. Akang mah selalu kalau ketemu sama akang teh minta doa. Itu luar biasa. Walaupun gaul tetap jangan salah. Harus soleh ya. Karena hijrah itu proses. Jalani sampai biar sukses. Suksesnya dunia akhirat. Jadi jangan hanya niatnya karena dunia. Contoh sederhana. Musa jangan Musa. Ada Musa di sini ya. Si fulan hijrah tapi karena wanita yang diinginkannya. Kira-kira niat hijrahnya sampai mana? Sampai wanitanya saja. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kira-kira teman-teman sebelum datang ke sini niatnya karena apa? Karena Allah. Benar. Bisa dicek nggak sama Kang satu-satu? Nggak bisa. Karena menghukumi hati itu bukan ranah kita, ranahnya Allah. Jadi yang tahu niat teman-teman itu teman-teman sendiri sama Allah. Misalkan niat teman-teman ke sini hanya formalitas gitu kan. Itu kan teman-teman sendiri yang tahu ya. Formalitas terus pengen saya mah pengen ngaramaikan hungkul, ngabuburit apa-apa ya. Ngabuburit ada ilmu di sini mah ya, insyaallah. Dari hari ke berapa acara ini teh? Hari ke-1 sampai sekarang hari yang ke-10. Kalau akan hari yang ke-11 enggak apa-apa. Saling menghargai fikih ya. Kalau mau dijelasin nanti kan akan mau mencarinya persamaan ya, bukan perbedaan. Kalaupun ini berbeda, itu fitrah. Karena
imam-imam yang 4 mazhab pun berbeda pendapat. Pengen tahu nggak alasannya kenapa Akang lebih dulu saumnya? Pengen tahu nggak? Pengen. Oke, sedikit aja ya. Jadi ketika awal Ramadan itu ditentukan oleh hilal, ya. Si hilal itu teman Akang, bukan bulan, ya bulan. Bukan tergantung teman Akang. Memang ada teman Akang hilal Ali Azim namanya bagus. Disebutnya hilal Ali Agram kadang. Ya. Hilal Ali Azim. Jadi teman Akang suka herinya gitu. Ulang mah tergantung si hilal saya nggak ada jawaban. Jadi kayak nggak ada gimana si hilal nanya. Sebenarnya hilal itu ya bulan sabit yang sedikit nampak setelah menjelang maghrib. Dan itu perlu ilmu. Jadi hilal itu ada hilal global, ada hilal yang per wilayah. Jadi hilal global itu hilal yang dimana ketika di negara mana sudah terlihat hilal maka besok 1 Ramadan. Karena hadisnya sumu li ru'yati. Jadi melihat hilal. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang dari Muhammadiyah dihitung dengan hisab, diperhitungkan, mungkin punya dalil yang kuat, boleh saja. Tapi kalau Akang tetap dengan dalilnya sumu li ru'yati hilal. Melihat hilal. Misalkan di Indonesia mendung, nggak kelihatan hilal. Kalau di hadisnya kan kalau mendung digenapkan, gitu kan. Jadi lusanya. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang hilal itu kan satu, nggak ada hilal Indonesia, hilal Arab, hilal Palestina, atau bulannya dibelah-belahnya. Dan bulan masa satu, hilal masa satu. Jadi hilal global itu ketika terlihat di Arab maka besok saum Ramadan. Dan itu yang akan pegang. Gitu. Kalaupun ada teman-teman yang mengikuti pemerintah juga ada dalilnya. Ya, dijelaskan juga dari Abu Hurairah mengikuti kebanyakan orang yang mengikuti pemerintah. Dan kita bisa saling menghargai. Itu sedikit lagi. Dan pas awal-awal di sini itu masih sedikit orang-orang dan muridnya juga masih sekitar 6 orang lah, 7 orang. Dan itu gak ada ahwatnya. Sepi ahwat. Sekarang malah ihwannya kalah sama ahwat. Luar biasa. Ini ihwannya banyak yang kabur, setahu Akang teh, yang zaman Akang. Ada yang kenal Fadlan? Kenal Fadlan. Kenal siapa lagi ya? Siapa yang dulu sok di harian Pak Akang teh? Adiknya Syahril teh siapa? Rifki. Kenal ya. Itu zaman-zaman generasi awal, ula. Itu luar biasa. Akang juga di sini kadang ngajak adik Akang ke sini. Alhamdulillah adik Akang sarang pesantren di Tasdikul Quran. Ada yang tahu Tasdikul Quran di Cihanjuang? Jadi fokusnya itu adalah menjadi hafiz. Alhamdulillah sekarang udah hafal 2 juz. Alhamdulillah. Dan adik Akang itu memang pendiam, satu-satunya yang pendiam dan satu-satunya yang masuk pesantren. Kakak-kakaknya nggak ada yang masuk pesantren. Akang juga bukan orang santri, bukan. Tapi pengen jadi santri. Dan adik Akang yang pertama itu udah nggak ada, meninggal waktu baru lahir, hari Jumat, hari yang mulia. Itu lahirnya subuh, pas begitu Jumatan beres, itu dapat telepon dari rumah sakit, udah biru, bukan Persib ya, bukan darah Persib, tapi jantungnya sudah tidak terpompa. Di situ Akang masih TK, pengen banget punya adik, ngerasain gimana punya adik gitu ya. Tapi Allah belum mengizinkan. Sampai mama Akang ngerasain yang namanya depresi. Dan akhirnya bikinlah sama Allah diamanahi anak yang nomor 3. Nah adik Akang yang ketiga ini alhamdulillah sekarang kerja di Karawang. Tepatnya mah di Wings. Ada yang tahu Wings? Itu sabun Soklin, Daya, itu produk-produknya. Ini Akang bukan promosi ya. Karena kan nggak diboikot. Jadi aman. Ya. Itu juga suka bawa kadang ke rumah. Ngawaan deterjen wae udah bisa dimakan artinya. Dilicin gitu ya. Deterjen teh gitu. Tapi alhamdulillah. Kalau Akang mah alhamdulillah dulu Tangerang, terus pulang dari situ ada hikmahnya. Akang pindah kerja di Sanbe. Ada yang tahu Sanbe enggak? Sanbe Pharma. Pabrik obat.
pabrik obat, tahu farmasi ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ke sana, ngelamar ke sana ya, jangan ke Akang ya. Ngelamarnya ke sana B ya. Terus dari situ 2 tahun nggak diperpanjang, pindah ke Kopi Bar. Ada yang tahu OBH nggak? Tahu ya, alhamdulillah ya, produk Akang dikenal ya, alhamdulillah. Akang OBH, tahu OBH? Obat batuk apa hanya? Haha, bukan ya. Bukan batuk haha, bukan. Obat batuk hitam, hidup bukan. Asa sariun kieu obat batuk hidup. Obat batuk hitam. Ada OBP juga, obat batuk putih. Pernah lihat gitu obat batuk putih? Belum ya. Nanti dibawalah kapan-kapan ya. Obat batuk hitam. Alhamdulillah produknya udah pada kenal ya. Jadi Akang di sana itu karena sekolahnya kimia, sebenarnya mah kalau sadar dari dulu mah ya pengennya teh pesantren. Karena rugi lingkungannya dari awal Akang diwarnainya warna-warni, nano-nano gitu ya. Ada yang bangor, aya nu teu. Akang kieu-kieu mantan gangster. Mantan gangster Akang teh pipiluan hunkul, gangsterna mah henteu. Da mau diajak gelut kolobaan kieu mah da sieun Akang gitu. Akang dulu tuh sempat ikutan M2R. M2R tahu M2R? Monrek. Bonreker. Di ospek nate di Ciwid Susuna. Ini yang Ikhwan ya, maaf. Hanya contoh aja. Ini bahayanya geng-geng gini tuh gak mendidik. Dipenyetir keren. Terus teman Akang ada yang ospeknya hiji lawan 2. Menang teman Akang teh, layak masuk kontraktor. Dikasih Vitahmi, Milo. Kira-kira yang gitu ngotorin nggak? Ngotorin. Ada manfaatnya nggak? Kalau bandingin sama kita berkumpul sekarang, insya Allah ya bermajelis, pahalanya berlimpah nggak? Berlimpah. Banyak main, banyak manfaat. Wala tuzaku anfusakum. Yang penting jangan merasa lebih baik dari orang lain. Main boleh, tapi yang penting manfaat. Main jangan curang, gitu ya. Kita nggak boleh ngezolimin teman kita. Main ya main aja, happy, saling membahagiakan, kayak gitu ya. Lanjut lagi, tadi sampai mana? Gangster, tahu lagi mantan gangster sih ya. Gangster al-hidayah. Alhamdulillah. M2R itu sejarahnya itu panjang. Bahkan setelah Akang menikah, Akang baru tahu Akang teh ketua Briges. Brigadier Seven. Akang tahu sejarah anak nakal mah ya. Karena insya Allah orang yang mungkin karena Akang merasakan dulu masa gelap ya, jahiliyah gitu ya. Mudah-mudahan sekarang masa putih ya. Tos ubanan ayeuna ge beralih dari yang hitam ke yang putih. Mudah-mudahan. Jadi waktu banyak cerita setelah masuk geng itu nggak ada manfaat. Bahkan orang yang masuk geng itu ya, kalau Akang bisa bilang pengecut. Kenapa? Karena dia beraninya rame-rame. Gak berani kalau sendiri-sendiri mah sok man to man. Akang mah sampai sekarang kayaknya nantang lah ka teman Akang baheula gitu nya, monreker gitu. Sok hiji lawan hiji mah da wani Akang mah. Asal tong ngajak baru dah gitu. Dan coba kira-kira teman-teman kalau sekarang monreker Briges yang punya nama XTC itu dirubah tujuannya jadi tujuan berbau Islam ya, beraramakan dengan Islam, identik dengan Islam, kira-kira ukhuwah Islam itu bakal besar nggak di Bandung? Di Bandung dulu deh, besar. Kita teh akan tarawih teh muridnya di tiap masjid teh penuh. Nggak ada yang namanya tarawih jadi taraweh. Asalnya tarawih lurus, ujung-ujungnya taraweh gitu. Malas gitu. Padahal tadi yang sudah dijelaskan pahalanya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketika kita sholat bersama imam, sholat tarawih dengan imam, kan ada juga yang 23 rakaat, 11 rakaat. Akan tidak mempermasalahkan karena keduanya punya hujah, punya dalil.
Yang 23 ketika jamaahnya 8 beres langsung pulang, suka ada yang gitu nggak? Ada. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi full nggak? Enggak. Tapi orang yang dia sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, dia mendapatkan pahala 1 malam suntuk. Seperti orang yang sholat terus malaman. Ada yang sanggup terus gitu. Meren keramnya kaki teh gitu. Ada nggak yang sanggup? Coba Musa praktekin malam ini. Terus aja sholat. Kita emang mati. Tes. Terameri mati. Oh kepencet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah habis ya? Jam 5.15. Ditutup aja. Sampai jam berapa biasanya? Jam berapa? Jam 5. Tapi kalau melanggar boleh nggak? Oh nggak boleh, saya aku si AA nggak boleh. Boleh nggak? Pahami? Ada acara selanjutnya nggak? Nggak ada. Oh ini mah jangan sampai buka lahnya, sampai berkalah aja lah ya, 5:30 lah ya, 5:30 insyaallah. Akan sedikit melanjutin tadi ada 5 peristiwa di bulan Ramadan. Biar kesampaian semuanya. Pertama kan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Yang keduanya ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiganya ada perang Badar. Yang keempat ada yang tahu? Akan kasih hadiah mau 50.000. Kita wes 50.000 batu. Yang ente 50.000. Dulu akan soal hari ini gitu. Begitu dia dapat, karena nyebutinnya cuma 50.000, kan 50.000 itu bisa 50.000 kertas, bisa 50.000 batu. Tapi mau dibuktikan mah, udah sanggup ya, anggar. Tapi ini beneran, ada yang mau nggak? Dikasih kurma, beneran dikasih kurma 1/4. Akan udah pesan ke Alvin buat buka, lumayan. Peristiwa yang keempat, jangan searching ya, jangan searching ya. Ada yang tahu apa peristiwa yang keempat apa? Dihitung nih sampai 5, kurma hilang. 1. Apa? Sampai yang tadi jawab barengan berarti semuanya dapat 1/4 ya. Dibagi bagi harusnya gini langsung. Fatu Mekah benar. Telat. Tapi usahanya dihargai. Dapat 2 biji. 1/4 insyaallah nanti ya. Ada kurma nanti ditagih ke Alvin ya. Beneran ini nggak bohong, beneran. Kalau bohong mah nanti batal. Cek. Yang keempat itu ada Fatu Mekah. Apa Fatu Mekah? Pembebasan kota Mekah, di mana pertama kali Bilal mengumandangkan azan. Dan luar biasanya pada saat beres Fatu Mekah itu, kaum muslim itu kan berbahagia karena di Mekah itu sudah tidak ada patung-patung berhala, sudah dihancurkan, full sudah dihancurkan. Dan itu terjadi di bulan yang mulia. Bayangkan Rasulullah menaklukkannya dalam keadaan saum. Sering banget Rasulullah itu melakukan perang di bulan Ramadan dalam keadaan perut yang lapar. Bahkan pernah diikat perut Rasulullah itu dengan batu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya sudah lapar. Sahabat juga diikat, batunya cuma 1. Rasulullah batunya 3. Lebih lapar mana? Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah ngeluh nggak? Enggak. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul, hidupnya bahagia. Nikah dengan Khadijah, seorang yang kaya raya, seorang yang dia itu seorang anak raja, bahkan kaya raya. Rasulullah hanya penjual buah yang jujur. Nikah dengan Khadijah, itu hidupnya berbahagia. Tapi ketika diangkat jadi Rasulullah, itu 180 derajat hidupnya kebalik. Penuh dengan ujian. Allah berikan. Untuk apa?
untuk memberikan pelajaran kepada kita umat bahwa Rasulullah saja yang diangkat sebagai Rasul, yang dimaksumkan daripada dosa, tidak ada dosa. Itu nggak apa-apa, 10 menit lagi nggak apa-apa beneran. Nah ini akan rindu. Gak hanya Dilan aja yang rindu ya. Dulu mah pecah pisan mun akang gitu. Pecah gitu. Dulu mah ada akang mah jujur sharing yang pengen berbalut dengan komedi. Kenapa? Karena anak muda mun serius deui tun. Alhamdulillah candu ya. Mudah-mudahan geus canda mah candu ya, mudah-mudahan. Kalau teman-teman ingat ke akang mah suami minta satu. Boleh nggak? Boleh. Ya udah boleh gitu ya. Boleh. Apa coba akang mintanya? Setiap sholat, setiap ibadah apapun, akang suami minta berdoa. Doa buat akang, buat keluarga akang, biar selamat di sana. Karena ada 7 golongan yang akan dinaungi nanti di yaumil akhir. Salah satunya apa? Yang bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lain ku ceurik pisahna, lain ku ceurik. Tapi kita terus ingat apa? Ingat kebaikannya. Kalaupun ada candaannya, mudah-mudahan candaannya tidak melukai hati. Ya, mudah-mudahan. Akang minta itu aja. Doain aja, akang jauh doakan teman-teman. Karena ada juga di kitab Zuhud dijelaskan bahwasanya ada ketika seseorang berteman selama di dunia, bermajelis bareng bersama selama di dunia, dan salah satu dari temannya itu masuk ke neraka dan yang satu ke surga, dan dia tidak mendapati temannya di surga, maka Allah berikan hak untuk dia mencari temannya yang di neraka tadi untuk ditarik ke surga. Teman-teman mau nggak kayak gitu? Mau. Ketika di surga, mudah-mudahan misalkan Fahmi ya ke surga. Gak melihat siapa tadi? Elga Al-Arka Oh Arka misalkan gak melihat Arka di surga, misalkan di neraka, ditarik dari neraka ke surga. Sama teman-temannya saling menatap karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mungkin nanti setengah 6 akan meninggalkan teman-teman, tapi teman-teman jangan lupain jangan lupain apanya, bukan fisiknya. Fisik mah banyak, fisik mah akan usang, tapi ilmu mah gak akan usang. Harta mah kalau hilang bisa diganti. Kalau waktu dan ilmu yang hilang bisa diganti enggak? Makanya pergunakan dengan baik, akan lebih bermanfaat. Dan yang kelima itu ada di peristiwa di bulan Ramadan. Nah ini nih yang kelima nih, ada yang tahu nggak yang kelima? Apa? Perang apa? Ain Jalut. Kalau Kang belum baca sejarahnya ya, tapi mungkin itu terjadi di bulan suci Ramadan. Air Jalut. Ain Jalut. Itu perangnya waktu di masa apa? Boleh tahu nggak? Soalnya Akang juga suka sejarah, tapi belum pernah dengar perang itu. Di sini teman-teman ada yang pernah dengar perangnya? Belum pernah dengar. Baru dengar. Perang di zaman siapa? Tahun berapa terjadinya? Mungkin dinasti berapa? Abbasiyah, mungkin dinasti. Oh di Abbasiyah ya. Atau Umayyah. Di zaman khilafah. Setelah sih? Ali bin Abi Thalib lah udah. Oh Bani Umayyah berarti ya. Kan Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Itu ada di kitab Tarikh Khulafa dijelaskan di situ. Tapi mungkin salah satunya itu ya, karena kan akan suka bawa 5 peristiwa aja yang besar. Dan yang kelima itu adalah banyaknya orang-orang terdekat Rasulullah yang wafat di bulan suci Ramadan.
Siapa coba yang paling dekat dengan Rasul? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Bahkan bagi para akhwat, kalau kita mau melihat tarikh sejarah, ya, kita lihat istri-istri para Rasulullah. Rasulullah istrinya ada berapa? Banyak ya, banyak. Tahu juga banyak ya. Nah, semua istri Rasulullah itu, setiap istrinya mewakili sifat-sifat wanita di muka bumi. Itu luar biasa. Rasulullah mah lengkap. Istrinya banyak, tapi beda-beda sifat. Nggak sama. Ada yang jago masak, ada yang jago nyuci, ada yang jago melayani, tapi nggak disebutin. Itu mah semua juga harus bisa melayani. Melayani ini kan kayak kita pulang kerja, suami diberikan apa? Teh manis, air minum. Jangan salah, pahalanya luar biasa. Jangan salah. Dan orang-orang dan para akhwat ketika mencontoh istri-istri para Rasulullah, insya Allah akan menjadi wanita yang terbaik. Kita punya contoh anak Rasulullah juga ya, Fatimah Az-Zahra, wanita yang luar biasa. Bahkan anak Rasulullah tapi tidak mempunyai harta yang berlebih, tapi mampu hidup sederhana. Bahkan anaknya minta baju lebaran pun yang ngirim siapa? Malaikat. Saking gak punya apa-apa. Kita mahnya baru awal Ramadan udah mikirin baju lebaran, THR, gitu kan. Awal Ramadan udah ingat THR. Kalau orang udah ingat THR baju lebaran, kira-kira saumnya gimana tuh? Kira-kira niatnya hanya formalitas aja. Saya beribadah karena itu hanya formalitas, memang disuruh aja sama Allah. Tidak ada menginginkan hal-hal yang lebih dari yang diisyaratkan Allah. Allah memang menginginkan kita untuk saum, tapi Allah pun menginginkan kita mengisi saum kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat, perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Qur'an, banyak Al-Qur'an. Kalau kita membiasakan itu setiap hari di bulan suci Ramadan, karena sayang banget, seperti judulnya kan, Ramadan is golden time. Kalau emas disia-siain aja nggak mau, ini Ramadan tuh lebih daripada emas. Gitu. Mungkin di Pulau Jawa juga banyak emas ya, emas banyak emas Jawa ya. Tapi itu bukan yang maksudnya, bukan itu ya. Tapi emas perhiasan. Wanita juga sama, harus menjadi emas berharga. Gak mudah Pak. Wanita harus jadi emas ya. Hanya orang yang mulia dan layak saja yang pantas memiliki. Ini mas Mas Musa. Oke. Lanjut ya, di bulan suci Ramadan, ketika kita mengisi dengan ibadah-ibadah sholat, sholako, baca Quran, dan membiasakan diri. Kalau kita membiasakan diri, walaupun dalam keadaan terpaksa sekalipun, yang penting sudah dilakukan, itu pahala. Dalam keadaan terpaksa saja, udah pahala. Apalagi benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu. Itu akan berlipat-lipat lagi pahalanya. Kita nggak bisa berpikiran hanya dengan salat saja kita masuk surga. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu, mungkin kita hanya beribadah itu saja. Tetapi kita tidak. Bahkan saum ini terakhir. Saum ini itu apa? Menahan hawa nafsu. Akan sedikit cerita mengenai hawa nafsu. Diciptakannya hawa nafsu. Hawa nafsu itu dibakar luar biasa di neraka. Dia tetap tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Padahal hawa nafsu diciptakan oleh Allah. Saking hawa nafsu ini merasa angkuh, dia di neraka aja, dia baik di neraka yang dingin dan yang panas, itu dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi ketika si hawa nafsu ini
tidak diberikan makanannya dan tidak diberikan minumannya, maka dia menjadi ciut, dia kalah dan lemah, dan dia akhirnya mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kira-kira kalau saum menahan hawa nafsu dan di bulan Ramadan masih ada yang masih kena nafsu wae, dia saum atau enggak? Saum, tetap saum. Cuma pahalanya hilang. Karena saum itu simpelnya gini. Kalau pengen ngelihat karakter seseorang, lihat ketika dia saum. Dia banyak dusta atau enggak? Dia banyak marah atau enggak? Kalaupun dia marah, kan setan itu udah dibelenggu ya. Berarti memang karakter aslinya itu gampang. Jadi bulan suci Ramadan kan setan dibelenggu, gitu kan? Kalau ada orang yang masih nggak bisa nahan amarah, masih marah-marah, masih suka nyuri, masih suka bohong, berarti bukan lagi salah setan, tapi memang karakter diri dia yang begitu. Dan mudah-mudahan saum kita mah nggak kayak gitu. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala mampukan kita untuk menyelesaikan saum kita dan kita isi dengan ibadah di bulan suci Ramadan di hari-harinya, baik di hari pertama hingga nanti di hari akhir. Allah berikan juga kenikmatan, kesehatan kepada kita, keimanan, sehingga kita mau mendekat kepada Allah. Karena musibah yang paling besar adalah bukan musibah bencana alam, tetapi musibah yang paling besar adalah kita tidak mengenal Allah. Coba tanamkan di dalam diri kita. Kita sekuat-kuatnya bersungguh-sungguh membuktikan kepada Allah bahwa saum kita adalah saum yang paling terbaik di sisinya, sehingga kita mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan teman-teman sekian yang bisa akan sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjadikan manfaat buat teman-teman. Adapun yang baiknya dan benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salahnya itu murni kesalahan dan kebodohan akan sendiri, akan memang seorang yang al-fakir. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.